Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala ayyun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Rawahu Tabrani. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Izinkan saya mengajak khususnya untuk diri saya, umumnya untuk seluruh jamaah sekalian, mari kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersama-sama kita mengucapkan salam takzim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucap sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dicatat, dikelompokkan dalam kelompok umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dalam muqaddimah tadi saya sudah sampaikan satu ayat Al-Quran yang sangat jelas untuk kita. Pernyataan Allah tentang apa sebenarnya kedudukan kita di dunia yang fana ini. Ini perlu untuk kita pahami bersama. Orang yang beriman senantiasa berupaya untuk memahami ini. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan tegas, afdolul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Kata Rasulullah, iman yang paling utama itu
betul-betul menyadari, betul-betul memahami, betul-betul mengerti bahwa dimanapun dirinya berada, kapanpun adanya, Allah senantiasa ada pada dirinya. Maka orang yang beriman menyadari bahwa dirinya di dalam kekuasaan Allah, dirinya senantiasa dalam pantauan Allah, dirinya senantiasa dalam kuasanya Allah, maka orang yang beriman selalu sadar dalam dirinya untuk bertanggung jawab terhadap sekecil apapun perbuatan yang dilakukannya. Nah, dalam Al-Quran Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kita semuanya dikeluarkan oleh Allah wasilah lewat ibu kita masing-masing, dilahirkan melewati rahim ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak sedikit pun di antara kita yang tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Tapi karena saya dan sampeyan tadi harus menyadari bahwa kita bertanggung jawab terhadap sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, maka manusia dilengkapi oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Maka saya dan sampean dilengkapi sarana untuk menjadikan diri kita sadar akan sekecil apapun perbuatan yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kita diberi oleh Allah penglihatan, pendengaran, hati, pikiran. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar di dalam menjalani hidup diri kita masing-masing mampu menunjukkan sikapnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok. Maka syukur itu derajat yang tinggi. Kalau dalam Quran disebutkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Manusia akan masuk dalam kelompok menjadi golongan yang pandai bersyukur manakala di dalam dirinya mampu menempatkan bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah segala perbuatannya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi, afdolul imani anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Nah, kira-kira iman kita sudah sampai di mana? Ini di dalam Ramadan kita gunakan untuk mengoreksi, menelaah diri kita. Maka yang membatalkan puasa bukan sekedar cuma makan, minum, dan melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan puasa secara syariat, tidak. Tapi puasa harus mampu menjaga dari akibat perbuatan itu yang menimbulkan batalnya pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi secara hakikatnya puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan penting sekali buat kita. Sampai Nabi menyindir dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Hadis ini selalu kita dengar dalam setiap Ramadan. Karena memang menjaga Ramadan puasa itu, sekalipun menjaga makan, menjaga tidak minum itu berat. Yang lebih berat lagi adalah bagaimana kita bisa menjadikan puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan, khamsu khisalin yuftirnas shaima wa yanqudnal wudu'a. Itu kata Nabi, ada 5 perkara yang bisa menimbulkan rusaknya pahala puasa, rusaknya kebaikan wudu. 5 perkara itu, yang pertama al-kadzib, yang kedua al-ghibah,
yang ketiga an-namimah, yang keempat an-nazaru fi syahwatin, lalu yang kelimanya wal yaminul kadzibah. Ini harus diawasi oleh kita, bukan makan, bukan minum, tapi ini. Maka hati-hati kita. Maka pada pagi hari ini sambil menunggu waktunya untuk melakukan sholat isyraq, sholat isyraq, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan puasa kita bisa menjaga dari nafsu yang menimbulkan rusaknya pahala puasa, sehingga kita betul-betul memohon hanya kepada Allah pertolongannya, supaya kita bisa menjadikan puasa ini neraca dalam keimanan kita. Bagaimana kita mengukur iman kita sampai puasa itu dijadikan ukuran? Rasulullah sebelum bulan puasa itu tiba mengingatkan dan memberitahu kepada umatnya. Kata Rasulullah, sampean sudah hafal semuanya hadisnya, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasaduhu anin niron. Siapa yang bahagia gembira dengan tibanya bulan Ramadan. Tibanya bulan Ramadan digembira disambut bukan tepuk tangan, bukan berlomba-lomba, tapi gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang mengandung nilai begitu mulia di sisi Allah. Lalu kita menggunakan dan memanfaatkan untuk memperbanyak perbuatan kebaikan, meningkatkan ketingkatan iman kita. Maka kata Nabi, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bagaimana sikap kita? Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan sampeyan semuanya sudah paham betul, saking mulianya bulan Ramadan, ibadah yang hukumnya sunat yang dilakukan di bulan Ramadan diberi oleh Allah pahala sama dengan melakukan ibadah wajib yang dilakukan di lain bulan Ramadan. Ini hanya ada di bulan Ramadan dan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya seperti sampean-sampean ini. Maka itu puasa itu panggilannya khusus untuk orang yang beriman. Maka tadi saya katakan, puasa kita jadikan mengukur sejauh mana iman kita masing-masing. Khusus buka Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Hafal sampean sudah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan dipakai sebagai sarana untuk membentuk jiwa manusia yang semakin sadar dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa membentuk jiwa kejujuran. Dengan kata lain, orang yang melakukan puasa berupaya untuk menampilkan diri jujur, bukan sekedar di saat dirinya berpuasa, tapi di luar nanti selesai melaksanakan puasa mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ini puasa. Kalau kita sesudah puasa masih seperti biasa, ya berarti puasanya ya biasa-biasa saja. Sekedar jaga makan, nggak minum, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, selesai. Padahal tujuan puasa tadi Allah katakan la'allakum tattaqun. Ini harus dibatasi, harus dikasih garis, ditandai. Nah, kalau kita puasa sudah bertahun-tahun kita melakukan ibadah puasa, sementara perbuatan puasa kita tidak merubah sikap kita untuk bisa menata jiwa kita, menata alam pikiran kita, ya berarti puasanya masih sekedar yang disindir oleh Nabi.
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Ini penting sekali. Bagaimana rasa kita sesudah puasa, tingkat kasih sayang kita sesama manusia. Maka Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, hendaknya di dalam menghiasi hidupnya 3 perkara dijadikan sebagai acuannya. Hadis riwayat Tabrani, bisa dibuka di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Ketemu apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hidup hendaknya senantiasa dihiasi dengan hanya takut kepada Allah. Hidup senantiasa hendaknya sadar dirinya banyak perbuatan dosa, lalu mohon ampun, berusaha untuk berbuat baik hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiganya, hendaknya dijaga pergaulan sesama manusianya dengan akhlak yang baik. Ini bukan hanya sesama mukmin, tapi kata Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lalu bagaimana kalau sesama manusia saja Rasulullah mengajarkan kita agar menjaga akhlak kita yang baik? Lalu bagaimana sikap kita terhadap sesama orang mukmin? Al-Quran menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Sesungguhnya orang mukmin itu satu dengan yang lainnya saudara. Maka orang mukmin sesama mukmin tidak rela saudaranya dalam kesusahan. Mampukah jiwa kita sudah seperti itu? Ini kita tanya dalam diri kita. Maka itu jamaah sekalian, hendaknya kita membuka lebar-lebar hati kita untuk bisa memaafkan terhadap sesamanya, saling kasih, mengasihi satu dengan yang lainnya. Di lain hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, afdolul imani afdolul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Seutama-utama amal sesudah yang bersangkutan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana sikap kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Nih, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Ketika asik duduk dengan sahabat-sahabat Nabi itu, asik bicara, lalu tiba-tiba Nabi tertawa. Saat tertawa itu tidak lepas dari pandangan Sayyidina Umar. Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi depannya. Rasulullah melihat kondisi yang demikian itu, Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Engkau kok ketawa, itu ada apa? Tidak seperti saya dan sampean mau ngakak ke apa terserah. Ini Rasulullah ketika kumpul bersama sahabat-sahabatnya, lalu tiba-tiba Rasulullah tertawa, sampai tertawanya bukan sekedar senyum, tapi terlihat gigi depannya oleh Sayyidina Umar. Lalu Umar segera bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kok sampean itu tertawa, ada apa? Lalu Rasulullah berkata, malaikat Jibril datang kepadaku memberitahu. Kata malaikat Jibril, besok di hari kiamat itu ada 2 orang yang duduk di hadapan Allah dengan duduk tunduk ini, tunduk. Lalu di antara 2 orang ini, kata Rasulullah, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau supaya kebaikan orang yang di sebelah saya ini Engkau ambil berikan kepada saya, sebab ketika dia di dunia dia menzolimi saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Lalu Allah menjawab, bagaimana aku bisa untuk mengambil kebaikannya sementara sedikit pun tidak ada kebaikan yang ada? Jadi orang ini minta kepada Allah supaya
Allah mengambil kebaikan orang yang ada di sebelahnya diberikan kepadanya. Alasannya karena ketika di dunia itu dia menzolimi dirinya. Hati-hati. Kalau saya dan sampean di dunia ini menzolimi saudara kita, kelak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sampean punya kebaikan, kebaikan sampean akan diambil oleh orang yang kita zolimi. Hati-hati. Maka sampai dikatakan doa orang yang dizolimi itu tidak ada dinding, tidak ada hijab di antara doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka kita menjadi orang yang menzolimi terhadap sesamanya. Lalu setelah dijawab oleh Allah bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa aku ambil, lalu orang itu mengatakan, ya Allah, kalau begitu dosa-dosaku engkau ambil, letakkan kepada orang yang ada di sampingku yang menzolimi aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kamu angkat kepalamu. Ketika diangkat, lalu orang itu melihat, diperlihatkan oleh Allah surga yang begitu indahnya, yang tidak terbayang dalam dirinya. Istilah bahasa kita tidak bisa digambarkan, saking indahnya surga itu. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah tempat itu untuk hambamu, orang-orang yang siddiq, orang yang benar? Apakah tempat itu untuk hamba-hambamu yang dalam keadaan mati dalam syahid? Apakah tempat itu untuk para nabimu? Ya Allah, tidak. Tempat itu adalah untuk siapa saja yang bisa membelinya. Bagaimana supaya bisa membelinya ya Allah? Manakala engkau pun bisa membelinya, kata Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa membelinya ya Allah? Manakala engkau memberi maaf terhadap saudaramu yang menyakiti terhadap dirimu. Langsung orang itu, ya Allah, kalau begitu aku maafkan kesalahannya. Kalau kamu betul memaafkan kesalahannya, pegang tangannya, ajak temanmu untuk menuju surgaku. Maka sampean kalau mampu memaafkan kesalahan saudaranya, sampean akan menjadi penolong-penolong saudara sampean. Maka itu kata Rasulullah, diingatkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang bisa memberi manfaat terhadap sesama manusia. Maka di dunia ini mari kita jadikan sarana untuk menjadikan diri kita bermanfaat terhadap yang lainnya. Jangan justru hidup memunculkan mundorot terhadap yang lainnya. Ini mari kita jaga. Lebih-lebih di dalam kaitannya bulan puasa Ramadan ini, di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali manusia yang diberikan oleh Allah keimanan dan mampu menunjukkan sikap imannya di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini ada satu malam yang manakala kita beribadah di dalamnya, dilipat gandakan pahalanya sama dengan melakukan ibadah 1000 bulan lamanya. Tinggal kita mampukah menggunakan waktu yang hanya sebulan ini untuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ini semuanya kembali kepada kita masing-masing. Maka tidak akan ada kita mampu melakukannya tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di awal Rajab sampai dan saya sudah berteriak di hadapan Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Lalu sampai tidak lupa berteriak di hadapan Allah, wa ballighna Ramadan. Sampai dan saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekarang doa kita diijabah dan saya dan sampean semuanya sudah berada di bulan Ramadan. Kita gunakan apa di bulan Ramadan ini? Semuanya tergantung pada kita masing-masing. Tidak sedikit pun Allah memaksa terhadap hambanya, tapi Allah memberikan kepada kita sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya baca di awal tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun.
Mampukah kita menjadi manusia yang bersyukur di hadapan Allah, atau justru kita mengkufuri atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perlu untuk kita adakan senantiasa telaah pada diri kita masing-masing. Kalau di lain bulan Ramadan kita jauh dengan Al-Quran, mungkin Al-Quran ada di rumah kita, tapi kita tidak pernah membuka Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini bagaimana kita berupaya mengajak diri kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita baca. Kalau toh tidak bisa hatam dalam Al-Quran, mungkin boleh jadi kita bisa membaca berapa lembar. Janji Allah lewat Rasulnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf diberi oleh Allah kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Membaca alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana kalau sekiranya kita di bulan Ramadan, mungkin boleh jadi kita membaca setiap hari 1 juz, mungkin boleh satu hari membaca 1 lembar. Kita istiqomahkan niat untuk mengagungkan, memuliakan Ramadan. Bagaimana pahala kita? Itu semuanya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Lalu bagaimana kita dengan Al-Quran? Ini mari kita coba telaah pada diri kita masing-masing. Alhamdulillah, di daerah kita, termasuk di daerah sesama muslim, baik di luar Kalimantan, ketika di bulan Ramadan, apabila selesai melakukan sholat tarawih, selesai melakukan sholat witir, dibiasakan untuk ngajak melakukan untuk tadarrus. Di sini dilaksanakan sampai jam 10. Tapi saya seringkali mendengar, alhamdulillah, yang baca kadangkala anak-anak yang pakai mic, tapi bacanya sudah tidak karuan, belepotan. Ya alhamdulillah, mau baca. Yang tua-tua bacanya di rumah, umpamanya yang ini kecil-kecil sudah. Yang kadang-kala baca makhrajnya juga tidak tepat, mungkin tajwidnya tidak benar. Ya itulah namanya belajar. Tapi tidak tergolong sampean yang meminta kepada, ya kalau boleh saya katakan, yang bukan memiliki urusan sampai minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Apa Quran itu ucapannya? Quran itu miliknya Allah, kok minta dihapus? Itu berarti nantang terhadap Allah, bukan nantang sampeyan, nantang Allah. Sebab yang punya Al-Quran bukan sampeyan, yang punya Al-Quran itu adalah Allah. Allah sendiri yang menjaga, sehingga Allah berikrar dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya. Saya dan sampean nggak bisa menjaganya kalau tidak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan milik sampean, Islam miliknya Allah. Sampean tidak bakalan bisa untuk menjaga Islam, karena Islam dijaga oleh Allah. Ketika sampean memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Islam, berarti sampean mendapatkan inayah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam adalah sebuah kebenaran. Ketika kita berada di dalam kebenaran, berarti sampean dan saya berada di dalam hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita mampu menelaah diri kita sebagai seorang muslim, ini perlu untuk kita waspadai dalam diri kita. Bukan cuma zahirnya tampak sebagai seorang muslim, tapi batinnya, jiwanya jauh daripada nilai-nilai keislaman. Maka diingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat zahirnya,
tidak melihat luarnya sampean dan saya, tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana hati kita. Sudahkah hati kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya warriya wal ujub wal sum'ah wal ghibah wan namimah wa su'iz dzanni sampai terusnya. Mohon kita kepada Allah agar kita dilindungi dari sifat-sifat mazmumah, lalu diisi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Lewat Ramadan ini kita telaah batin kita masing-masing, kita telaah hati kita masing-masing. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa memunculkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya saya dan sampean semuanya termasuk menjadi hamba-hamba yang memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isra? Sudah apa belum? Saya lihat kelihatannya pas ya. Sudah berarti ya? Ya, mari sama-sama kita siapkan diri kita bermunajat memohon kepada Allah. Semoga Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah ini menjadi amal yang mengantarkan kita semakin kokoh iman kita. Kalau ada saudara kita yang puasa di hari Sabtu, kita puasa di hari Ahad, tidak usah kita perbincangkan. Ujar bahasa kita, yang jelas puasa itu diyakini pada tanggal 1 Ramadan. Mungkin yang hari Sabtu meyakini 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Saya dan sampean yang puasa hari Ahad meyakini bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad. Saya tergolong orang yang mengakui dan mempercayai bahwa 1 Ramadan 1443 jatuh pada hari Ahad. Jadi puasanya hari Ahad. Ketika saya mengikuti, diundang, diminta untuk bersama-sama Ru'yatul Hilal, berada di Islamic Center, juga tidak melihat apa-apa. Karena diperkirakan di Kalimantan Timur, kalau hanya sebatas ketinggian bulan itu 3 derajat, kata yang ahlinya di sana, sampai kiamat ujar bahasa tidak bisa melihat. Karena daerah di Kalimantan Timur yang jauh, lalu ada pegunungan-pegunungan. Jadi oleh karena itu kita mendengar keputusan, karena kita sebagai warga negara, pemerintah melalui Departemen Agama mengumumkan hasil sidang isbat dari saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, sepakat lalu diputuskan tanggal 1 Ramadan puasanya di tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad. Mudah-mudahan puasa kita diridhoi oleh Allah, dan yang paling penting jangan merasa diri kita yang paling benar. Kalau kita merasa diri kita yang paling benar, berarti diri kita berada di dalam kesalahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basitur rizqi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bila minnatin makhlukin bi mukhdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma akrimna binuril fahmi warzuqnal aqla wal hikmata wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والعجب والسمعة والغيبات وسوء الظن والنميمة واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك وإيمانا بقدرتك واجعل قلوبنا مستقرة لجميع كرامات أوليائك بلا شك ولا هم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى إيمانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.